Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita bisa bertemu kembali di channel ini. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan mencoba membahas salah satu topik materi aritmatika sosial, yaitu tentang persentase untung dan persentase rugi. Materi ini adalah merupakan materi matematika kelas 7 semester genap tingkat SMP MTS. Jadi persentase untung dan persentase rugi. Kita ketahui bahwa untung itu adalah harga penjualan atau HJ dikurangi dengan harga pembelian atau HB. Sedangkan rugi sama dengan harga pembelian atau HB dikurangi dengan harga penjualan atau HJ. Ya. Sedangkan persentase untung ya, itu sama dengan untung per harga pembelian kali 100%. Dan persentase rugi itu sama dengan rugi per harga pembelian kali 100%. Untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat beberapa contoh berikut ya. Yang pertama, seorang pedagang membeli barang seharga Rp500.000. Kemudian barang itu dijual seharga Rp600.000. Tentukanlah persentase untung atau kerugian pedagang tersebut. Nah, di sini diketahui harga pembelian Rp500.000 dan harga penjualan Rp600.000. Terlihat bahwa harga penjualan lebih besar dari harga pembelian. Dengan demikian, pedagang tersebut mendapatkan untung. Di mana besarnya keuntungan itu sama dengan harga penjualan dikurangi dengan harga pembelian, atau sama dengan Rp600.000 kurang Rp500.000 sama dengan Rp100.000 ya. Jadi besar keuntungannya adalah Rp100.000. Pertanyaannya, dari Rp100.000 ini itu berapa persen dari harga pembelian ya? Atau berapa persen keuntungannya ya? Maka untuk mencari persentase keuntungan, tadi sudah diketahui rumusnya, yaitu persentase untung sama dengan untung per harga pembelian kali 100% sama dengan 100.000 per 500.000 kali 100% ya. Ini nanti habis 50, ini juga habis 50, sehingga tinggal 1/5 kali 100%. Ya, nanti 100 bagi 5 sama dengan 20 ya, dapat 20%. Jadi persentase keuntungan pedagang tersebut adalah 20%. Kemudian yang kedua, Farhan membeli sepeda seharga Rp600.000. Setelah beberapa bulan, sepeda itu dijual kembali dengan harga Rp588.000. Tentukanlah persentase keuntungan atau kerugian Farhan. Di sini diketahui harga pembeliannya Rp600.000 dan harga penjualan Rp588.000. Terlihat bahwa harga penjualan itu kurang dari harga pembelian. Maka dalam hal ini Farhan itu mendapatkan rugi. Besarnya kerugian sama dengan harga pembelian dikurangi dengan harga penjualan, sama dengan Rp600.000 kurang Rp588.000. Itu sama dengan Rp12.000. Jadi Farhan rugi Rp12.000. Berapa persentase kerugiannya ya? Persentase kerugian itu sama dengan rugi per harga pembelian kali 100%, atau sama dengan Rp12.000 per Rp600.000 kali 100% ya. Ya. Ini nanti habis 30, ini juga habis 30, ini habis 20, ini juga habis 20, sehingga tinggal 12 per 6%. 12 per 6 ini sama dengan 2 ya, makanya dapat 2%. Berarti persentase kerugian Farhan adalah 2%. Terus nomor 3, seorang pedagang menjual barang seharga Rp126.000. Jika dari harga tersebut pedagang mendapatkan keuntungan 5%, tentukanlah harga pembelian barang tersebut ya. Ya. Diketahui di sini harga penjualan Rp126.000. Sedangkan persentase keuntungannya 5%. Ditanyakan berapa harga pembelian ya. Cara yang pertama, kita misalkan harga pembeliannya X ya. Karena persentase untungnya 5%, berapa besar keuntungannya ya? Jadi biasanya untung itu sama dengan persentase untung kali harga pembelian ya, atau sama dengan 5% kali dengan X. 5% itu sama dengan 0,05.
Berarti untung sama dengan 0,05x ya. Karena untung ini rumusnya harga penjualan kurang harga pembelian, berarti diganti dengan harga penjualan kurang harga pembelian sama dengan 0,05x. Tadi harga penjualannya 126.000. Dikurangi dengan harga pembeliannya X tadi kita misalkan, maka 126.000 kurang X itu sama dengan 0,05x. Nah, negatif X ini bisa dipindahkan di sebelah kanan, dari negatif jadi positif, sehingga 126.000 itu sama dengan 0,5x tambah dengan X ya. Di sini 1x tapi tidak ditulis ya, sehingga ini sama dengan 0,05 tambah 1x, atau 120.000 sama dengan 1,05x ya. 1,05 dapat dari 0,05 ditambah dengan 1. Dari sini maka X sama dengan 126.000 per 1,05 ya. Ini untuk lebih memudahkan kita hilangkan desimalnya ya. Caranya supaya hilang ini dikali dengan 100 ya. Kalau di penyebutnya kali 100, pimpinan juga kali 100, sehingga 126.000 kali 100 itu sama dengan 12.600.000, dan 1,05 kali 100 sama dengan 105 ya. Di sini desimalnya hilang ya. Tinggal 12.600.000 dibagi dengan 105 itu sama dengan 120.000. Jadi harga pembelian barang tersebut adalah 120.000 ya. Jadi soal seperti ini sebenarnya banyak variasinya, banyak tipenya ya. Tipe yang pertama diketahui persentase untung dan harga pembelian, ditanyakan harga penjualan. Tipe yang kedua diketahui persentase keuntungan, diketahui harga penjualan, ditanyakan harga pembelian. Tipe yang ketiga diketahui persentase rugi dan harga pembelian, ditanyakan harga penjualan. Yang keempat diketahui persentase rugi dan harga penjualan, ditanyakan harga pembelian ya. Masing-masing tipe ini membutuhkan rumus sendiri-sendiri ya. Ya. Oleh karena itu, supaya tidak membingungkan, kita bisa juga pakai cara yang kedua ya. Cara yang kedua bagaimana? Kita misalkan harga pembelian itu adalah X ya. Nah, sekarang berapa persentase dari harga pembelian ini? Ya, itu persentasenya masih tetap 100% ya. Kenapa 100%? Dia belum mengalami perubahan ya. Sebab belum mengalami penambahan akibat keuntungan yang diperoleh atau belum mengalami pengurangan akibat kerugian yang didapat ya. Makanya persentasenya itu masih 100%. Sedangkan harga penjualan ya, tadi diketahui sama dengan 126.000, itu persentasenya sudah berubah ya. Kenapa berubah? Karena tadi keuntungannya 5%, berarti persentasenya itu sama dengan 100% ditambah dengan 5%, dapat 105%. Kenapa ditambah? Karena dia untung ya, yaitu 100% ditambah dengan persentase keuntungan. Kalau misalnya rugi berarti dikurangi ya, 100% dikurangi dengan persentase kerugian ya. Kalau sudah begini, ini tinggal dikali silang ya. X kali 105 sama dengan 105x, ini sama dengan 126.000 kali 100, maka 105x sama dengan 12.600.000. Maka X sendiri itu sama dengan 12.600.000 bagi 105 sama dengan 120.000 ya. Jadi sama sini. Jadi harga pembelian barang tersebut adalah Rp120.000. Sekarang contoh yang keempat, Pak Jono menjual seekor sapi yang dibelinya beberapa hari yang lalu. Jika sapi terjual Rp8.100.000 dan Pak Jono rugi 10%, tentukan harga sapi waktu pembeliannya. Berarti di sini ditanyakan harga pembeliannya. Diketahui harga penjualan Rp8.100.000. Persentase rugi 10%. Ditanyakan harga pembeliannya. Kita misalkan harga pembeliannya adalah X ya. Harga pembelian adalah X, itu persentasenya masih 100% ya. Jadi ingat, persentase harga pembelian itu 100% ya. Kemudian harga penjualan tadi Rp8.100.000. Berapa persentasenya? Karena dia rugi 10%, berarti persentasenya dapat dari 100% ini dikurangi dengan 10%, itu dapat 90% ya. Jadi 100% dikurangi dengan 10% sama dengan 90%. Terus dikali silang, X kali 90 atau 90X itu sama dengan 8.100.000 dikali dengan 100. 90X sama dengan 810 juta.
Maka X sama dengan 810 juta dibagi dengan 90 itu dapat 9 juta. Maka harga pembelian sapi tersebut adalah 9 juta rupiah. Kemudian yang berikutnya nomor 5. Bu Siti membeli setrika untuk dijual kembali. Ia membeli setrika tersebut dengan modal 340.000 dan menginginkan keuntungan 10%. Kalau begitu berapa harga jualnya? Ya, di sini diketahui harga pembelian setrika adalah 340.000 rupiah. Persentase keuntungan yang diinginkan 10% ya. Berapa harga penjualannya kalau begitu ya? Pertama kita misalkan harga penjualan adalah X ya. Sekarang karena harga pembeliannya 340.000 rupiah dan ini ya masih seperti tadi bahwa persentase harga pembelian itu adalah 100%. Harga penjualan kita misalkan X, berapa persentase harga penjualannya? Ya, karena dia menginginkan untung 10%, berarti persentase ini dapat dari 100% ditambah dengan 10%, dapat 110%. Jadi ingat ya, karena untung 10% berarti 100% ditambah 10% dapat 110% ya. Terus dikali silang ya, X kali 100 sama dengan 100. X itu sama dengan 340.000 dikali dengan 110. Atau 100X sama dengan 37.400.000. Maka X sama dengan 37.400.000 dibagi dengan 100 dapat 374.000. Ya, dengan demikian harga penjualan setrika tersebut supaya dia mendapatkan 10% itu sama dengan 374.000 rupiah. Kemudian soal nomor 6. Bu Maya membeli 1 gelang emas harga 2 juta rupiah. Seminggu kemudian ia menjual gelang tersebut dan ternyata rugi 4%. Berapa Bu Maya menjual gelang itu? Diketahui harga pembelian 2 juta rupiah. Kemudian persentase kerugian 4%. Ditanyakan harga penjualannya. Kita misalkan harga penjualannya adalah X. Maka harga pembeliannya tadi itu 2 juta rupiah. Persentasenya 100%. Harga penjualannya adalah X. Berapa persentasenya? Karena dia rugi 4%, berarti persentase harga penjualannya itu sama dengan 100% ini dikurangi dengan 4%. 100 kurang 4 itu sama 96. Makanya persentasenya dapat 96%. Lalu dikali silang, X kali 100 sama dengan 100X, itu sama dengan 2 juta kali 96. Atau 100X itu sama dengan 192 juta. Maka X sama dengan 190 juta dibagi dengan 100 itu sama dengan 1.920.000 rupiah ya. Dengan demikian ya harga penjualan gelang tersebut adalah 1.920.000 rupiah. Baik, demikianlah video pembelajaran ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali pada video-video selanjutnya. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.